pengikut Islam jamaah depresi, keamiran tak mau peduli, setoran mesti terpenuhi. Sahabat Heril Anas TV, amalan paling utama dalam kelompok Islam jamaah adalah membayar persepuluhan, yaitu kewajiban menyetor 1/10 dari penghasilan bulanan dari setiap pengikut Islam jamaah. Setoran persepuluhan ini menjadi amalan andalan dan hukumnya wajib di dalam firqah Islam jamaah, atau kalau di dalam hukum fikih disebut sebagai fardu ain. Persenan menjadi tanda sambungnya jemaah kepada sang amir yang harus dibayarkan dengan sebab, kaifiyah, serta jumlah bilangan tertentu. Persenan ini sekaligus sebagai patokan untuk mengukur kadar keimanan dan kuat lemahnya ketakwaan serta kefahaman agama seorang jemaat Jokam, Islam Jamaah atau warga binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII. Sekarang saya terangkan. Jadi dari ayat pertama tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian yang saya beri rezeki mereka itu mau infak. Karena ayat ini orang iman itu harus infak, ya. Maka imam kita yang kita baiat itu beliau diancam oleh salah satu hadis. Ma min waliyin yali amrul muslimin thumma lam yajtahid wa yansah illa lam yadkhul ma'humul jannah. Kalau ada seorang imam mengimami perkaranya orang Islam, terus tidak ijtihad, tidak nasihat, imam itu nggak bisa masuk surga, sedangkan jamaahnya masuk surga. Nah, karena ayat dalil ini, hadis ini, Bapak Imam kita yang pertama berijtihad, jamaah kalau mendapatkan rezeki harus infak sedikitnya 10%, dan dulu itu hanya berlaku di muhajirin. Yang pertama mulai yang awali adalah muhajir. Masih iling apa menit sing muhajir yang sebut-sebut ini? Masih iling ya? Tidak berlaku di seluruh jamaah, hanya waktu itu pada muhajir. Terus akhirnya karena sudah jalan, terus dijalankan di semua jamaah. Di Jokam itu ada namanya muhajir dan ansor. Siapa muhajir? Muhajir adalah orang-orang yang ikut hijrah ke Gading yang jumlahnya sekitar 313. Untuk infak persenannya muhajir masuk muhajir. Misal contoh imam kelompok sini ya, di imam kelompok saya ini kan kebetulan muhajir, istrinya sebenarnya yang Gading. Sehingga persenannya masuk sana. Masuk tidak tercatat di kelompok sini tidak, tapi tercatat khusus di muhajir. Ada ketentuan khusus sendiri, saya istimewa lah bahasanya. Bagi yang tertib menyetor persenan, maka dinyatakan sebagai orang yang memiliki kefahaman yang baik dengan keimanan yang tinggi. Sedangkan yang tidak tertib menyetor akan terus diterobosi, ditagih dan dinasihati agar kembali menertibkan pembayaran persenannya. Bahkan akhir-akhir ini, penyetoran persenan ini semakin gencar dan dijadikan sebagai penanda antara orang yang masih jamaah dan bukan jamaah lagi. Imam sekarang punya kebijaksanaan yang lain, itu ijtihad. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kita harus sadar saudara jamaah bahwa rezeki yang datang kepada kita itu tidak semuanya untuk kita, harus ada yang disisihkan. Sisihkan untuk sabilillah, yaitu berupa infak persenan. Saudara, kalau sampean tidak mau infak persenan, ya, itu sampean mencari penyakit. Persepuluhan atau yang disebut pula dengan persenan ini merupakan salah satu dari sekian banyak ijtihad Amir Islam Jamaah. Sebuah ijtihad yang tercetus dengan menggunakan dalil infak sebagai pembenaran. Maka itu sebabnya pula persenan kadang disebut sebagai infak persenan. Padahal praktik pelaksanaan infak persenan ini jauh menyelisihi praktik infak yang sebenarnya. Infak persenan
Jelas itu adalah infak yang bid'ah. Dan bagi yang menarik itu adalah penganiayaan. Nah, bagi yang mengambil itu adalah mengambil harta orang Islam tanpa hak. Saya sebagai kiai misalnya mewajibkan jamaah saya setiap dapat rezeki, nah, orang yang golongan pertama paling tinggi ma'isyahnya, nah, supaya infak 10% dari rezeki yang didapatkan bulan itu. Nah, yang di golongan kedua infak 7,5%, golongan ketiga infak 5%, golongan keempat infak berapa persen? 2,5% misalnya. Boleh enggak itu secara hukum? Enggak boleh. Dalam Islam yang diwajibkan, nah, baik wajib dikeluarkan dan wajib seperti nominal yang ditentukan, itu hanya zakat. Itu pun enggak setiap bulan loh. Ya, ada zakat setiap bulan? Enggak ada zakat setiap bulan. Zakat itu setiap 1 tahun sekali. Nah, itu pun hanya berapa? 2,5%. 2,5%. Bila kita mencermati dalil-dalil infak yang ada baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, infak adalah pembelanjaan yang diberikan kepada diri sendiri, anak, istri, dan keluarga terdekat. Tidak ada kewajiban infak kepada orang lain sebelum kita mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Setelah kebutuhan diri dan keluarga terpenuhi, kemudian masih tersisa sejumlah harta yang masih banyak, barulah bersedekah kepada orang lain. Itu pun hukumnya sunnah. Namun, di dalam kalangan Islam jamaah, segala penghasilan yang diperoleh oleh pengikut Islam jamaah wajib dipotong terlebih dahulu persenannya sebelum penghasilan itu dipakai untuk keperluan sendiri maupun keluarga. Istilahnya, harta itu harus dibersihkan terlebih dahulu, digambarkan sebagaimana ketika kita membeli seekor ayam, maka ayam itu harus dipotong dulu, dibersihkan bulu-bulunya, kotorannya, dan yang dimakan hanyalah dagingnya saja yang telah bersih. Orang nggak infak itu ya jamaah sama dengan orang nyembelih ayam, ya, nun sewu, beleh ayam, darahnya digoreng, dipangan. Terus wulune diirisi cilik-cilik, didadekno peyek bos itu. Terus teleke dibotok, dipepes gitu loh. Kira-kira wong niki geragas napa mboten wonten? Habis itu terus tulang-tulangnya dijeplok, dibumboni, dadi emput. Ya, saudara, mencari penyakit. Orang makan tai itu sakit, saudara. Maka banyak kasus dalam kalangan Islam jamaah ini, para pengikutnya hidup pas-pasan, makan nasi dengan garam saja, sangat jauh dari nutrisi dan gizi yang mencukupi. Meskipun kondisi kehidupan mereka cukup lumayan bagus dan mampu membeli makanan yang baik, namun karena adanya sejumlah kewajiban menyetor berbagai bentuk infak atau pembelaan, maka mereka harus rela hidup sederhana. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ketika terjadi gelombang hijrah di kalangan sekte itu, mengakibatkan jumlah pemasukan infak persenan yang masuk ke kas keamiran ikut mengalami penurunan drastis. Sebuah data yang diperoleh Hairil Anas TV dari Notulen Teks sebulanan 2022 lalu terungkap bahwa jumlah persenan yang masuk ke kas keamiran hanya sekitar 11 miliar rupiah lebih. Padahal jauh sebelum terjadinya gelombang hijrah, jumlah persenan yang masuk ke kas keamiran bisa mencapai 60 miliar hingga 65 miliar rupiah lebih. Bahkan dalam kondisi tertentu, dana yang masuk ke kas keamiran bisa mencapai ratusan miliar sebulan. Seperti pada saat bulan Ramadan, saat musim haji, Idul Fitri dan Idul Adha. Di momen-momen ini, aliran dana yang masuk ke kas keamiran sangatlah besar. Namun setelah terjadi gelombang hijrah, aliran dana ke kas keamiran Islam jamaah turun menukik tajam dengan sangat drastis. Keamiran Islam jamaah meradang, sang amir tidak mau tahu. Kas keamiran harus terus terpenuhi dan harus tetap stabil. Maka terobosan pun digencarkan. Seluruh penerobos pusat dikerahkan ke daerah-daerah untuk memberikan penekanan kepada seluruh imam daerah
agar tetap menjaga kestabilan penarikan dana dari seluruh jamaah. Maka imam-imam daerah pun beraksi. Setiap saat imam kelompok dan KU kelompok dikumpulkan untuk diberi nasihat agar mendorong jamaah tetap menertibkan setorannya. Dalam pengajian daerahan, ketika seluruh jamaah sedaerah berkumpul dalam setiap pekan kedua, dalil-dalil infak terus digencarkan, dalil-dalil tentang sedekah, tentang zakat terus digambar-gambarkan untuk memacu para jamaah agar terus aktif menyetorkan uangnya. Tak peduli mereka menyalahgunakan dalil, asalkan tujuannya tercapai. Dalam kondisi seperti ini, imam kelompok dan KU kelompok mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang paling tertekan di dunia. Karena dua sosok manusia inilah yang berhadapan langsung dengan jemaah. Mereka berdua lah yang paling banyak menerima tekanan dari atas dan sekaligus harus menjawab pertanyaan serta keresahan dari jemaah. Dua sosok pengurus dalam Islam jemaah ini menyaksikan langsung bagaimana susahnya kehidupan jemaah. Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu saat ini, mereka tetap harus menyampaikan wasiat dari pusat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap ridho menjalankan kewajiban taat menyetor persenan. Karena persenan itulah penentu bersih tidaknya harta untuk dimakan. Persenan itu sebagai tanda sambungnya jamaah dan bukti ketaatan kepada sang amir. Taat amir surga, tidak taat amir neraka. Kita lihat. Iya, apa? Mau lihat di sana apa? Woi. Iya, tidak. Kita lihat apa? Iya. Maka tidak heran apabila banyak imam kelompok dan KU kelompok yang mengalami depresi. Demikian pula dengan jamaah, pengikut Islam jamaah. Mereka sesungguhnya sedang stres menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Sementara mereka juga dibelit dengan berbagai bentuk pungutan dan setoran dengan menggunakan dalil-dalil agama. Ditambah lagi, mereka dibelenggu dengan kebodohan, dibutakan dengan pemahaman agama yang menyimpang, sehingga mereka jatuh tersungkur dalam kesulitan yang tiada tara. Mereka dipaksa untuk mendengar hanya dari satu pihak, yakni pihak keamiran, bahwa yang mereka amalkan ini adalah agama. Beginilah agama yang paling benar, padahal sesungguhnya mereka dijerumuskan dalam kegelapan, namun mereka tidak tahu. Berita mengenai meninggalnya seorang KU di Lampung Selatan beberapa hari lalu cukup menjadi bukti bahwa di dalam kalangan Islam jamaah terjadi gejala depresi yang cukup tinggi. Seorang KU berinisial GI-TO dari salah satu kelompok di Lampung Selatan dikabarkan bunuh diri tidak lama setelah didatangi penerobos dari pusat keamiran. Meskipun tidak jelas apa penyebab kematian dari sang KU, ada yang mengabarkan dibunuh, ada pula yang menyebut sebagai aksi bunuh diri, namun yang jelas ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung di dalam kelompok itu. Namun informasi ini jujur masih mentah sekali, belum bisa dibuktikan kevalidannya. Tapi yang menjadi pokok permasalahan yang paling disoroti adalah konflik antara kiai kelompok dengan KU kelompok itu. Sepanjang informasi yang saya dapatkan belum begitu valid mengingat bitonah yang sangat kuat sehingga informasi tidak bisa keluar. Namun ada kisi-kisi yang saya dapatkan sebelumnya lebih kepada internal kelompok itu sendiri. Jadi ketidakrukunan antara kiai kelompok dengan KU kelompok kemungkinan menjadi penyebab utamanya. Jadi versi jamaah sebelah sana bilang bahwa KU kelompoknya celemah-celemut. Versi jamaah yang sebelah sini bilang bahwa kiai kelompoknya yang celemah-celemut. Gitu. Nah, karena kedua-duanya saling mempertahankan pendapatnya atau kepentingannya,
Akhirnya terus tembuslah ini ke daerah. Setelah ke daerah baru dilaporkan ke pusat. Satu hal yang menjadi catatan jelas bagi kita bahwa kejadian di Lampung Selatan itu sesungguhnya gambaran umum yang terjadi di semua jajaran perwakilan keamiran tingkat kelompok. Bahwa semua KU dan imam kelompok mengalami situasi yang sama, tingkat depresi yang sama, dan tekanan yang sama. Dalam situasi sulit, seorang imam kelompok terkadang meminta uang kepada sang KU untuk sebuah keperluan. Banyak dari oknum imam kelompok dan oknum KU yang saling bekerja sama menggunakan dana jamaah yang diistilahkan dalam kalangan Islam jamaah sebagai celamat-celemut. Nah, mungkin di sisi lain kiai KU-nya ini, KU kelompoknya ini, selain dapat masalah ini, dia juga ada masalah rumah tangga atau apa nggak tahu lah gitu, sehingga gelap mata dan akhirnya bunuh diri. Seorang KU kelompok di kota Makassar yang telah hijrah menceritakan bahwa saat dirinya menjadi KU kelompok, seringkali didatangi oleh imam kelompok, dimintai uang untuk keperluan keluarganya. Terkadang uang itu dikembalikan separuh dari yang dipinjam, belum lunas semuanya, namun pinjam lagi. Maka dalam kondisi seperti itu, sang KU harus memeras otak, mencari cara untuk menambal kekurangan dana yang ada saat tiba waktu penyetoran ke daerah. Sang KU harus menyesuaikan antara catatan pembukuan dengan jumlah nominal yang tersedia. Seringkali sang KU yang kebetulan bekerja sebagai dosen itu menggunakan gajinya sendiri untuk menambal kekurangan yang cukup besar jumlahnya itu. Di daerah Polewali Mandar, lain lagi cerita. Seorang KU di salah satu kelompok di daerah itu merampok kasnya sendiri dengan membuat skenario seakan-akan rumahnya dibobol maling. Tengah malam, saat semua warga telah terlelap, sang KU bangun mencongkel jendela rumahnya dari luar, setelah terlebih dahulu membuat jejak kaki di bawah jendela, dan lalu masuk menggasak jutaan rupiah uang di laci mejanya. Sebuah kejanggalan terlihat yang kemudian disimpulkan bahwa kejadian itu adalah rekayasa, yakni sang maling terlihat sengaja menginjak tanah yang becek, padahal tanah di sekitar rumah itu banyak yang tidak becek. Lalu jendela yang dicongkel adalah jendela yang berada di atas tanah yang becek di dekat dapur. Sedangkan posisi laci meja yang dibobol berada di ruangan depan di dalam rumah itu, yang juga sama-sama memiliki jendela. Alangkah bodohnya sang maling itu, atau alangkah bodohnya sang KU itu, mengapa dia tidak berpikir bahwa kalau sang maling menginjak tanah becek, lalu masuk ke rumah, berkeliaran dari dapur menuju meja yang ada di ruangan depan, maka tentu di dalam rumah juga ada jejak kaki. Namun, ketika diperiksa di dalam rumah itu, tidak ada jejak kaki sedikit pun. Tiba-tiba saja, laci meja yang berisi uang bercampur dengan uang kas kelompok hilang diboyong sang maling. Sungguh lucu. Tetapi dari kejadian lucu itu, ditambah dengan cerita mantan KU di kota Makassar, ditambah lagi dengan kasus meninggalnya KU di Lampung Selatan, sudah cukup menjadi bukti bahwa sesungguhnya pengikut keamiran Islam jamaah sangat tertekan dan merasa berat dengan adanya kewajiban setoran berbagai nama itu. Infak persenan, infak jumatan, infak beras jempitan, infak lauk pauk, infak 20 malam Ramadan, infak Lailatul Qadar, sedekah masjid, dana kesehatan, pembelaan singkom, pramuka, infak batu merah, dan berbagai bentuk infak lainnya yang disesuaikan dengan ijtihad daerah masing-masing. Jamaahnya depresi, stres, memikirkan situasi perekonomian yang carut marut, penghasilan yang tidak menentu, namun juga masih dibebani dengan kewajiban menyetor uang kepada sang amir dengan berbagai nama infak, dan infak. Padahal, andai saja mereka diberi pemahaman agama yang benar, bahwa sesungguhnya infak yang paling benar adalah memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Tidak ada kewajiban membayar apapun di dalam agama Islam sebelum pemenuhan kebutuhan keluarga terpenuhi. Dan itulah yang disebut dengan infak. Bila kebutuhan diri dan keluarga telah terpenuhi dan masih ada kelebihan rezeki, barulah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan.
kepada kaum duafa, dan itulah yang disebut dengan sedekah. Namun, mereka memang sengaja dicegah untuk memahami agama dengan benar agar mudah dibodohi dan mudah diperas dengan tanpa rasa peri kemanusiaan, tanpa rasa iba dan prihatin dengan keadaan. Alangkah kasihan menjadi pengikut Islam Jamaah, berharap mendapatkan surga, selamat dari neraka, namun ternyata diperas dan diperdaya. Semoga makin banyak yang tersadarkan dan makin banyak yang terselamatkan. Sekian celotehan.